Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini adalah jumpa terakhir dalam materi kuliah ini karena setelah ini akan ada dosen yang akan menggantikan mengajar saya ini. Dan ini adalah penutup dari kuliah untuk paruh semester pertama. Di kuliah terakhir ini saya akan menyampaikan bab 7, mengangkat topik tentang regulasi pilkada. Ada 4 subbagian yang akan saya sampaikan. Pertama adalah pilkada pada masa revolusi, beberapa saat setelah kemerdekaan, pilkada masa Orde Baru, pilkada masa praserentak tahun 2005, tahun 2012, dan pilkada serentak 2015-2018. Kita akan mulai yang pertama dulu. Ada 2 undang-undang yang pernah diberlakukan oleh pemerintah Indonesia semasa awal-awal kemerdekaan. Yang pertama adalah Undang-Undang 1945 nomor 1 tentang peraturan mengenai kedudukan Komite Nasional Daerah. Di pasal 2 ketentuan undang-undang itu menyatakan Komite Nasional Daerah menjadi badan perwakilan rakyat daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pekerjaan rumah tangga daerahnya asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lebih luas daripadanya. Di bagian penjelasan dimaktub bahwa susunan atau segmenting anggota 5 orang itu, gitu ya. Jadi setiap Komite Nasional Daerah itu beranggotakan 5 orang itu menurut pengumuman Badan Pekerja nomor 2 dipilih oleh Komite Nasional Daerah di antara anggota-anggotanya. Kemudian bahwa 5 orang anggota badan eksekutif itu adalah anggota pula dari Badan Perwakilan Rakyat. Ya, bersama-sama dengan itu, menurut putusan dari Badan Pekerja berarti bahwa dalam badan eksekutif kepala daerah merupakan ketua yang menjadi anggota pula. Sebaliknya, seperti di atas telah dijelaskan, dalam badan legislatif kepala daerah hanya menjadi ketua saja. Kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 mengatur tentang penetapan aturan pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 18 di undang-undang itu menyatakan kepala daerah diangkat oleh presiden dari sedikit-sedikitnya 2 atau sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. Kepala daerah kabupaten kota diangkat oleh Mendagri dari sedikit-sedikitnya 2 dan sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan oleh DPRD desa kota kecil. Kepala daerah atau kota kecil diangkat oleh kepala daerah provinsi dari sedikit-sedikitnya 2 dan sebanyak-banyaknya 4 orang calon yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Kepala daerah dapat diberhentikan oleh yang berwajib atas usul Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang bersangkutan. Jadi luas sekali pengertiannya. Kepala daerah istimewa diangkat oleh presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan masih menguasai daerahnya dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan serta dengan mengingat adat istiadat di daerah itu. Nah, untuk daerah istimewa dapat diangkat wakil kepala daerah atau oleh presiden dengan mengingat syarat-syarat tersebut. Wakil kepala daerah adalah anggota Dewan Pemerintah Daerah. Nah, itu pada zaman revolusi. Yang kedua adalah pilkada pada masa Orde Baru.
Mekanisme pilkada pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dengan politik hukum pemerintah dalam hubungan antara pusat dengan daerah atau kebijakan desentralisasi, sedangkan Orde Baru menerima warisan dari Orde Lama dengan pemahaman bahwa negara yang kuat harus dikelola secara terpusat, baik strukturnya ya maupun peranatanya itu jelas sekali, atau apalagi budayanya itu salah satu ciri secara kontekstual ada di dalam undang-undang pemilu pilkada yang pertama ini, pemilihan kepala daerah di DPRD setempat. Nah, corak politik desentralisasi pada masa Orde Baru itu gambarannya rezim Orde Baru berpendirian bahwa sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintah daerah sejauh mungkin diseragamkan. Kata-kata diseragamkan ini memang khas Orde Baru dalam menata kelembagaan seluruh aspek hidup, termasuk beri pilkada masa Orde Baru ini. Nah, secara yang berikutnya, rezim juga menggariskan bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dukungan atas dasar keutuhan negara Republik Indonesia itu juga menjadi mutlak. Diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, itu dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan berlakunya asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi ini ya yang kemudian menentukan dalam sejarah Indonesia corak memusat pada satu daerah. Ini contoh lain dari konteks rezim Orde Baru. Saudara-saudara, bahwa muatan kunci di dalam undang-undang pilkada ini mekanisme sekarang. Mekanisme pasal 15 di dalam undang-undang tadi itu, kepala daerah tingkat 1 dicalonkan dan dipilih oleh DPRD serta sedikit-sedikitnya antara 7 hingga 5 suara yang telah dimusyawarahkan dan ya, disepakati bersama-sama antara pimpinan partai, Dewan Perwakilan Daerah, dan pimpinan fraksi dari lembaga-lembaga daerah. Hasil pemilu dimaksud itu diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sedikit-sedikitnya atau sekurang-kurangnya 2 orang untuk diangkat sebagai seorang di antaranya. Pasal 16 ini berbunyi bahwa kepala daerah tingkat 1 dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-sedikitnya antara 3 sampai 1 seorang calon yang telah dimusyawarahkan ke pemerintah. Hasil pemilihan dimaksud diajukan oleh DPRD yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah yang jumlahnya terdiri atas 2 orang untuk seorang diangkatnya sebagai kepala daerah. Tata cara pelaksanaan pemilihan diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Entahlah sekarang ya apakah juga masih ada dokumen itu. Tentu ini tahu jawabnya Bawaslu. Masa pilkada masa transisi ada konteks yang lebih luas. Mengapa pilkada transisi? Di satu sisi masih menerapkan mekanisme pemilihan di DPRD, di sisi yang lain corak liberalisme politik desentralisasi pasal Orde Baru ini sangat terasa di lapangan. Pada masa itu sudah berkembang arus untuk menggelar pemilu secara langsung, umum
berbarengan dengan masa amandemen sidang tahunan sepanjang 1999 hingga ke 2021. Tentu tidak mudah ya. Nah, proses pemilu tahun 1999 membekas di kalangan para pemerintah, undang-undang, masyarakat, politik secara luas, dan pada akhirnya Pak Harto menekan sekali bahwa ini tidak boleh terjadi. Nah, ketika partai pemenang pemilu tahun 1999 tidak dengan sendirinya menjadi presiden, maka harus menguat dan membulat tekadkan untuk melakukan pilkada langsung, sebagaimana yang disebut dalam sejarah. Hampir sama dengan latar belakang untuk 15 tahun 2004, penyelenggaraan pilkada tahun 2010 ini ya, berangkat, berkomunikasi, dan ingin mencari atau mendalami pengetahuan, maka ya harus dinikmati bahwa hidup di desa itu sebenarnya lebih damai, gitu ya. Tidak ada urusan dengan siapapun. Tapi masa begitu, karena dalam tradisi Islam orang yang berada di situ maka dia akan terpengaruh. Nah, di satu sisi masih mencapai kemerdekaan melalui DPR, yang lain ya, di sisi yang lain liberalisme politik, desentralisasi masa Orde Baru ini sangat mengecewakan. Nah, pada masa itu sudah berkembang arus untuk menggelar pilkada secara langsung berbarengan dengan masa-masa amandemen dalam sidang tahunan MPR RI itu. Proses pemilu tahun 99 ya, tidak dengan sendirinya dapat menjadi presiden, menguatkan dan membuat untuk melakukan pilkada langsung. Maksudnya adalah perangkat dan peranata hukum itu harus kita siapkan. Nah, nanti Danang bisa diskusi dengan Teten gitu ya, bahwa itu semua nanti akan ada pengaruhnya terhadap proses pemilu. Pada masa itu sudah berkembang arus untuk menggelar pilkada langsung, tapi belum disetujui ya. Proses pemilu tahun 1999 membekas di kalangan para pembuat undang-undang dan masyarakat secara luas. Semula ada keraguan-keraguan mengenai banyak hal. Satu di antaranya bahwa sebaiknya pilkada dilakukan atau melalui mekanisme DPRD. Namun ketika partai pemenang pemilu tahun 1999 tidak dengan sendirinya dapat menjadi presiden, maka harus ada yang dikorbankan begitu. Nah, karena itulah ketika partai pemenang pemilu tahun 1999 tidak dengan sendirinya maka dapat menjadi presiden, maka harus menguat dan membulat untuk melakukan pilkada langsung sebagaimana pertahanan negara itu terandalkan. Hampir sama dengan latar belakang untuk pemilu tahun 2004, penyelenggaraan pilkada 2005 itu berangkat dari kondisi yang ingin diubah pilkada yang kurang memenuhi, kurang kognisi, kurang oligarki dan seterusnya, itu harus melalui langkah-langkah yang strategis. Dasar hukum pemilu tahun ini adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintah daerah. Bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, keberatan dan keadilan, serta memperhatikan potensi tiap-tiap calon. Nah, saudara, dasar hukum pemilu tahun ini adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintah dan DPR yang merasa tidak kompeten gitu ya. Itu suruh balik kalau tidak memakai dasar Garuda Pancasila, apalagi buntutnya atau bawahannya adalah seperti itu gitu ya. Nah, muatan regulasi ada mekanisme pengajuan kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan bersama, calon DPD, calon kepala daerah ada
dan atau calon perseorangan ditetapkan oleh DPRD melalui tahapan pemungutan dan pemilihan. Untuk pencalonan badan pemilu dibentuk panitia pemilihan selain panterleh di ujung kaki. Ketua dan para wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua panitia merangkap sebagai anggota. Itu dia. Tugas panitia kecamatan melakukan pemeriksaan telah ditutup dalam masyarakat. Nah, karena itu tidak heran bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang tampaknya karena memang sudah terbukti dinamis. Kompetensi kontekstual, hampir sama dengan latar belakang pemilu 2004. Penyelenggaraan pemilu tahun 2005 berangkat dari kondisi yang ingin mengubah pilkada yang selama ini dianggap lemah begitu ya, kemudian dicoba untuk ditutup-tutupi. Perdebatan di sidang tahunan MPR itu ketika merumuskan apakah pilkada itu rezim pemilu atau rezim daerah atau desentralisasi. Ini penting karena memang ini masih saja terjadi perbedaan. Konflik hukum. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Undang-Undang Komnas HAM itu meratifikasi undang-undang statuta yang disepakati oleh masyarakat internasional. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan dan pengesahan, pengangkatan dan pembimbingan bagi siapa saja yang mau menginginkan. Tetapi peraturan PP ini itu memperlihatkan bahwa Orde Baru ingin memuat lebih detail terhadap persiapan pelaksanaan dan penyelesaian pertanggungjawaban laporannya. Nah, saudara, kita masuk ke bab 7 pemberhentian pemerintah daerah. Mengulang kain yang ada di atas. Ini literatur yang Anda tulis. Saya serahkan kepada ahlinya gitu ya. Kesatuan Negara NKRI itu dibagi atas keadaan yang berasal dari berkembang dinamika di luar sidang. Nah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, dan kota mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, gubernur, wakil gubernur, masing-masing sebagai kepala pemerintah di daerah, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ya. Nah, pemerintah dalam sejarah menjalankan otonomi seluas-luasnya. Ya, meskipun ya karakternya yang tidak dibangun. Berikutnya, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah asalkan tidak bertentangan dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Karena memang kondisinya lagi COVID ini ya. Yang ketiga, muatan regulasi. Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Dasar 32 tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Nah, peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 membuat penyelenggaraan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, hari tenang, hasil rekap suara, saya rasa itu akan jadi penentu ya, sampai ada melakukan pengeluaran uang tapi hasilnya tidak seperti yang Anda inginkan. Pasal 50, pasal 60 Undang-Undang Dasar 45. Lalu
putusan MK itu tergambar begini. Putusan MK nomor 07270 bla 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 ya, itu bagian dari usaha untuk menjaga selain kemurnian surat suara dan pergerakan suara, tetapi pula adalah mampu mengawal pada titik-titik awal ketika masalah itu timbul. Nah, putusan MK nomor 072 dalam kalimat penjelasannya MA menyatakan putusan MK 0702974 itu adalah ya istilahnya ya dia harus bertanggung jawab kepada DPRD. Pasal 66 huruf 3 huruf C meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada KPU. Dia sejak awal memang menggagas dunia pendidikan dan seterusnya. Nah, saudara, putusan MK lain adalah putusan MK nomor 147 ya, itu masih dalam lingkup ketentuan undang-undang nomor undang-undang tentang pemilu ini. Putusan MK hingga ada ketiga ini, keempat sebelumnya. Nah, Pilkada serentak 2015-2016 secara konstitusional usai pemilu tahun 2014 atau suhu politik mulai mereda, ada kehendak kuat dari sebagian politik rakyat untuk mengembalikan sistem pilkada ke masa-masa pra-orde baru. Jabatan Presiden SBY di ujung masa periodenya, jabatan dan respon kunjungan masyarakat luas menerbitkan peraturan pemerintah berdasarkan Perpu itu tadi. Perpu jadi favorit. Dasar hukum peraturan pemerintah pengganti Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilu gubernur dan wakil gubernur itu sudah benar ya. Artinya memang begitulah keadaannya karena itu normatif. Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 tentang penerapan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. Atas dasar itu, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan itu, hingga perubahan itu kali terakhir pada tahun berakhirnya masa jabatan. Jadi beberapa bulan kalau tidak salah, bulan ini adalah sudah hampir nyaris dalam batasan-batasan seperti itu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pemilu ya, itu menegaskan bahwa seluruh hal mengenai penyelenggaraan pemilu itu berada pada kesempatan yang sama sebagaimana peraturan pemerintah nomor 1, pemerintah nomor 1 tahun 2023, pemerintah pada masa ini sangat ditentukan oleh sejauh mana keadaan itu bisa di-manage secara baik dalam aspek kelembagaan. Yang kedua, porsi tanggung jawab memang harus ada pada KPU yang lebih besar. Karena itu Anda tidak perlu iri gara-gara makan, ya, gara-gara keadaannya seperti itu, maka kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan gitu. Nah, dasar hukum baik peraturan pemerintah Perpu nomor 1 tahun 2014 kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 1 2015, lalu Undang-Undang nomor 8 tahun 2005 ya, tentang pengganti Undang-Undang nomor 1 itu sebagai dasar hukum besar. Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penempatan tentang peningkatan aktivitas di sekitarnya begitu. Nah, saudara, sampai di sini materi kuliah ini saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi manfaat yang besar buat saudara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.